Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi ya. Pagi, pagi, pagi ya. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan kita masih diberi kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk belajar kita pada pagi hari ini? Siap. Iya, semangat. Kalau sudah siap, Ibu minta tolong berbuka selamat. Aku bisa. Pasti bisa. Aku keren. Iya, terima kasih. Pada pagi hari ini, siapa yang tidak hadir? Sekretaris, Incek, Jindro. Ya, Jindro dia tidak hadir. Kenapa dia tidak hadir pada pagi hari ini? Ya, dia sakit. Dia sakit. Mudah-mudahan besok dia sudah bisa kembali lagi belajar bersama kita. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang membawakan doa. Ya, Kori, silakan Kori. Silakan dulu, terima kasih untuk Kori. Berikutnya Ibu akan berikan kalian pretes. Silakan adik-adik kerjakan sesuai dengan apa yang adik ketahui. Waktunya 2 menit. Ya, setelah kita melakukan pretest, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak. Pertemuan minggu kemarin itu kita belajar tentang materi apa? Pertemuan minggu kemarin kita belajar tentang katrol. Siapa yang masih ingat apa itu katrol? Iya, Rizky. Silakan Rizky. Katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Iya, kita beri tepuk tangan untuk Rizky. Ibu mau tanya lagi, ada berapa jenis katrol? Siapa yang bisa? Ya, Evin. Silakan Evin. Katrol digunakan mencari 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Ya, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Kita beri tepuk tangan untuk Evin. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana jenis yang ketiga, yaitu tuas atau pengungkit. Nah, di depan kalian Ibu membawa sebuah kaleng cat. Kaleng ini bisa kita buka. Bagaimana cara bukanya agar lebih mudah? Siapa yang bisa? Ya, Erik, silakan Erik. Ya, mencungkil menggunakan parang atau sendok. Terima kasih untuk Erik. Untuk mempermudah kita dalam membuka kaleng cat yang masih baru ini, kita membutuhkan alat seperti sendok atau juga parang supaya mempermudah kita dalam membuka, dibandingkan kita membuka menggunakan tangan kita. Oleh sebab itu, penting tidak hari ini kita belajar materi pengungkit atau tuas? Iya, kita mempelajari materi ini penting karena dapat mempermudah pekerjaan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tuas atau pengungkit. Nanti kita akan belajar materi ini dengan beberapa tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu satu, menjelaskan jenis-jenis pengungkit. Yang kedua, mengidentifikasi syarat keseimbangan dari pengungkit. Yang ketiga, menjelaskan penggunaan pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menghitung keuntungan mekanik pada pengungkit. Dan kelima, mengidentifikasi sistem gerak pada manusia yang menerapkan sistem kuas atau pengungkit. 5 tujuan pembelajaran ini akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, di depan Ibu, di depan kalian, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan adik-adik nanti menyimak dengan baik. Silakan. Dari hasil pengamatan adik-adik terhadap video pembelajaran tadi, siapa yang bisa memberi pertanyaan mengenai video yang kalian simak tadi? Silakan. Oh iya, Diana, silakan Diana. Bagaimana caranya supaya saat bermain jungkal-jungkit kita tidak terjatuh? Iya, kita beri tepuk tangan untuk Diana. Bagaimana caranya agar ketika bermain jungkal-jungkit kita tidak terjatuh? Nah, masalah ini nanti akan adik-adik pecahkan setelah adik-adik melakukan praktikum, di mana adik-adik akan berdiskusi, mendapat data, lalu adik-adik akan menjawab ya. Waktu berikutnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok ini Ibu akan bacakan. Nanti saat Ibu bacakan tolong berpindah ke kelompoknya. Kelompok 1, Maria Gemau, Marni, Doki, Sergius, Natalia. Kelompok 2, Andika, Devivania, Novita, Matilda, Citro. Kelompok 3, Ajeli, Krista, Lorenzi, Orince, Januariel. Kelompok 4, Mario, Julia, Januaria, Ansila. Silakan tempati kelompok kalian masing-masing. Kemudian Ibu minta kalian silakan menuju ke kelompok dan maju ke depan untuk mengambil bahan ajar, LKPD dan juga alat untuk praktikum sederhana. Silakan. Setelah mendapat bahan ajar, LKPD, terus alat-alat sederhana yang akan digunakan untuk praktikum, silakan dalam kelompok bekerja sama supaya bisa menyelesaikan masalah yang didapat dari LKPD. Di sini juga nanti Ibu akan menilai sikap kalian dan juga keterampilan kalian. Bagi adik-adik yang belum paham prosedur kerjanya bisa bertanya. Kalau sudah, silakan bekerja dalam kelompoknya, saling kerjasama, mengerjakan permasalahan yang ada di dalam KPD. Silakan. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, silakan rapikan
Nah, setelah itu Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Oh iya, kelompok 3 Rince bersama teman-temannya. Silakan Rince, Ibu berikan kesempatan. Kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman Ariel untuk membacakan rumusan masalah kelompok kami. Berdasarkan video yang telah ditayangkan, kalian dapat merumuskan pertanyaan atau rumusan salah pada kolom di bawah ini. Rumusan masalah adalah bagaimana caranya supaya saat bermain jungkit tidak terjadi. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman-teman untuk menjelaskan data yang kami dapat. Dari hasil praktikum kami dapatkan data sebagai berikut. Percobaan ke-1, jumlah koin atau titik kuasa 1 koin, jumlah koin atau titik beban 1 koin, panjang lengan kuasa atau LK 13 cm, panjang lengan beban atau LB 13 cm, keuntungan mekanis atau LK bagi LB, LK per LB sama dengan 13/13 sama dengan 1. Percobaan kedua, jumlah koin atau titik kuasa 1 koin, jumlah koin atau titik beban 2 koin, panjang lengan kuasa atau LK 15 cm, panjang lengan beban atau LB 11 cm, keuntungan mekanis atau LK bagi LB, LK per LB 15 sama dengan 1,4. Percobaan ketiga, jumlah koin atau titik kuasa 1 koin, jumlah koin atau titik beban 3 koin, panjang lengan kuasa atau LK 17 cm, panjang lengan beban atau LB 9 cm, keuntungan mekanis atau LK bagi LB, LK per LB sama dengan 17/9 sama dengan 1,9. Tentukan gerak bagian tubuh manusia termasuk jenis tuas keberapa? 1. Saat mengangkat kepala, tuas jenis pertama. 2. Saat mengangkat beban, tuas jenis ketiga. 3. Saat menjinjit, tuas jenis kedua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertugas membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman-teman kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 4 yang mau bertanya. Sebutkan perbedaan dari tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga.
Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, perbedaan antara tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Tuas jenis kedua, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Tuas jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Bagaimana teman-teman dengan jawaban kami? Jelas kami mengerti. Ada yang bertanya lagi? Kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok kedua ingin bertanya. Bukan contoh alat dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Pertanyaan dari kelompok 2, contoh tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Contoh tuas jenis pertama, gunting kuku, gunting, pemotong rumput, tang, melingkis, dan tunggal cantik. Tuas golongan kedua, contohnya alat pembuka tutupan botol, alat pemotong kertas, pelubang kertas, alat pemecah kemiri, dan gerobak beroda 1. Tuas golongan ketiga, contohnya kop, tablet, pencipit roti, pinset, dan alat pancing. Bagaimana teman-teman dengan Dan kami mengerti. ada yang bertanya lagi? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 yang ingin bertanya. Bagaimana caranya jika anak yang berbadan kecil mampu mengangkat anak yang berbadan besar dalam permainan cungka-cungki? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Anak yang berbadan kecil bisa mengangkat anak yang berbadan besar dengan melihat syarat keseimbangan pengungkit W kali LB sama dengan F kali LK, di mana anak yang berbadan besar jaraknya diatur mendekati titik tumpu, sedangkan anak yang berbadan kecil diatur jarak menjauhi titik tumpu. Bagaimana teman-teman dengan jawaban kami? Jelas dan rumit. Lagi? Terima kasih atas partisipasi teman-teman anggota kelompok 1, 2, dan 4. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Ibu Guru. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah membacakan hasil diskusi mereka. Mari kita beri tepuk wow untuk kelompok 3. Very well, very on, very well. Wow, sekali lagi. Very well, very on, very well. Wow, silakan dulu. Ya, seperti apa yang telah dijelaskan oleh kelompok 3, datanya sudah ada tadi, mereka sudah menjawab pertanyaan dari 3 kelompok 1, 2, dan 4. Ya, jadi ketika anak yang berbadan besar dia mampu mengangkat anak yang berbadan kecil,
dia mampu mengangkat anak yang berbadan besar seperti yang tadi di video tampilkan tadi, itu dengan memperhatikan syarat keseimbangan dari pengungkit atau tuas, di mana syarat seimbangnya B kali B sama dengan F kali F. Ketika yang berbadan kecil di sebelah kiri, yang berbadan besar di sebelah kanan, pasti yang pertama itu pengungkitnya berat sebelah, ya, karena yang satu badannya lebih besar. Nah, kita bisa membuat keseimbangan dengan cara menggeser jarak pada titik tumpunya. Ya, tuas itu dia dibagi menjadi berapa? 3, ya, tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Tuas jenis pertama itu titik tumpunya berada di berarti dia di antara diapit oleh titik kuasa dan titik beban. Tuas jenis kedua itu titik beban di tengah, dia diapit oleh titik tumpu dan titik kuasa. Sedangkan tuas jenis ketiga itu titik kuasanya berada di tengah, dia diapit oleh titik beban dan titik tumpu. Seperti itu ya. Ya. Berikutnya Ibu mau memberikan kesempatan kepada adik-adik, anak-anak untuk memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai materi tuas atau pengungkit. Siapa yang bisa? Ya, Kori, silakan Kori. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan 1. Tuas adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. 2. Tuas jenis pertama contohnya gunting kuku, gunting, motor rumput, tang, pingis, dan jungkar-jungkir. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kori. Mari kita beri dia tepuk wow. Very wet, very off, very wet. Wow. Masih semangat ya? Masih. Ya. Sekarang setelah diberi kesimpulan oleh Kori mewakilkan dan juga tadi dan aku akan berikan kalian pertanyaan berupa lembar post-test. Akan dikerjakan dengan baik-baik. Setelah apa yang kalian dapat, tulis nama, hari, tanggal, sehingga nanti sebentar ibu tidak keliru saat ibu mau menyelesaikan kalian lembar kerjaan. Apakah sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Kalau ada yang belum, kita lagi. Ya? Sudah.
Ya, setelah kalian menyelesaikan soal post-test, Ibu mau tahu apa refleksi kalian terhadap pembelajaran materi tuas pada pagi hari ini. Siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Ya, Sika, silakan. Masih atas waktu dan kesempatan untuk kejelasan. Saya merasa setelah materi tuas atau berbuku, karena kami memiliki secara langsung dengan menyelesaikan masalah yang kami temukan. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Sika. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, materi berikutnya pada pertemuan ke depan, materinya tentang pesawat sederhana jenis yang keempat, yaitu bidang miring. Silakan adik-adik bisa meminjam buku di perpustakaan lalu membaca sebagai sumber belajar adik-adik di rumah ya. Itu saja. Di akhir kata Ibu ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik yang telah membantu Ibu hari ini telah melakukan PPL yang pertama, dan kita tutup dengan doa. Silakan, boleh. Siap. Mari guru bersalam. Terima kasih Bu Guru.